Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agus Setiadi, Hadi Novian Salis, Hari Kurniawan, Nopri Krismono, dan Randika Deva Chandra. Kami akan menyampaikan argumen kritis kami mengenai perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Yang pertama, mengenai belenggu pendidikan yang ada di Indonesia. Banyak sekali kita melihat praktik yang masih menggunakan pembelajaran berpusat pada guru. Bahkan itu lebih tepat disebut dengan pengajaran, bukan pembelajaran. Kemudian banyak guru yang tidak terbuka pada kritik dan saran siswanya. Banyak kita saksikan di Indonesia ini masih banyak sekali guru yang kaku, yang ego, yang kurang bisa mengerti bagaimana perasaan peserta didiknya. Belenggu berikutnya yaitu tidak merdekanya siswa dalam mengemukakan pendapat. Masih ada guru yang hingga saat ini tidak memberikan kesempatan untuk siswanya berpendapat di kelas. Hanya diberi materi saja secara ceramah dan penugasan. Tentu saja itu sangat mengungkung atau mengurung, membelenggu dari karakter siswa itu sendiri sehingga mereka menjadi siswa yang kurang dapat berkembang dengan baik. Kemudian belenggu pendidikan di Indonesia ini adalah keterpaksaan siswa yang harus mengikuti alur kurikulum dengan isinya yang kompleks. Harapannya kurikulum dapat lebih relevan dengan kondisi peserta didik, guru, sekolah, dan masyarakat. Kurikulum yang terlalu banyak menuntut tentang kognitif seseorang atau peserta didik tentunya akan membuat peserta didik lebih merasa terbebani saat di sekolah atau dalam pembelajaran di kelas. Karena apa yang ada di kurikulum banyak yang kurang relevan dengan kondisi peserta didik saat ini. Banyak sekali yang harus mereka pahami, yang harus mereka bisa, sedangkan yang mereka butuhkan itu hanyalah yang sesuai dengan karakter dan minat mereka. Yang terakhir, belenggu yang sampai saat ini masih terasa adalah peserta didik kecanduan dengan kebiasaan duduk, diam, dan dengar. Karena masih banyak digunakannya model pembelajaran konvensional, bahkan banyak yang metode ceramah hingga saat ini. Dari belenggu-belenggu pendidikan yang bisa kita analisis, tentu saja harapannya kita bisa menemukan solusi-solusi untuk melepaskan belenggu-belenggu tersebut. Berikutnya, di sini kami akan menyampaikan model-model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu. Pembelajaran paradigma baru adalah jawaban pertama untuk melepaskan belenggu. Karena pendidikan yang berorientasi kepada siswa tentu saja dapat meringankan atau justru membuka wawasan mereka, minat mereka, motivasi mereka untuk terus belajar dan terus bersemangat untuk berkembang. Kemudian, model project based learning, forum group discussion and blended learning diharapkan dapat membantu melepas belenggu tersebut. Karena apa? Karena model-model tersebut akan membuat siswa lebih aktif dan kritis dalam pembelajaran. Dalam model-model itu dapat dikembangkan banyak sekali media yang interaktif, yang lebih asik untuk siswa belajar, kemudian akan lebih mudah untuk mereka pahami. Dan berikut ini yang terakhir adalah tawaran kelompok untuk model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu. Memperhatikan pendidikan paradigma baru yang sudah mulai diterapkan, pengajarannya sesuai dengan tingkat kemampuan dengan pendekatan belajar yang berpusat pada peserta didik berdasarkan kemampuan mereka, bukan pada tingkat kelas. Untuk itu kami berpendapat, guru hendaklah memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk turut serta dalam proses perancangan kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan perkembangan peserta didik, sehingga rasa keterpaksaan dalam pembelajaran akan teralih pada pembelajaran yang menyenangkan. Demikian yang dapat kami presentasikan mengenai argumen kritis tentang perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Kami dari kelompok 1, Agus, Hadi, Hari, Nopri, dan Randika pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.